Shalom semuanya, warga besar BMC New York. Ya, saya selalu bersedia di sini kan keluarga sendiri ya, rumah sendiri ya. Pastor Yongki sama Ibu tetap gembala saya, kapanpun tetap gembala saya. Shalom semua, luar biasa, men. Nah, hari ini seperti tema gereja kita bulan ini adalah be open-minded atau pikiran yang terbuka. Pikiran yang terbuka adalah sikap apa ya, cara pikir yang mau untuk menerima pikiran kita itu terbuka untuk hal-hal yang baru. Pikiran kita nggak ada di situ. Sikap kita itu mau menerima hal yang baru. Pikiran kita itu mau terbuka untuk perkara yang baru tetapi yang benar ya. Pikiran kita itu mau terus berkembang. Jadi pikiran yang terbuka atau open-minded itu pikirannya nggak apa ya, nggak sempit, nggak punya cara pikir yang dari dulu kuno sampai nggak mau berkembang. Nah, kita baca dulu di dalam Lukas 24 ayat 31. Lukas di 24 ayat 31 berkata begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita tahu firman Tuhan ini tentang pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, dua murid Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak sadar bahwa itu Yesus sebelum pikiran mereka atau sebelum mata mereka dibukakan. Waktu dibuka baru mereka sadar itu tadi adalah Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya lebih banyak berbicara tentang cara pikir kita itu kalau kita nggak hati-hati, kita itu seringkali membuat kehidupan kita itu kita menciptakan masalah untuk diri kita sendiri. Contoh ya, kemarin yang ada di Indonesia nih, karena sekarang saya banyak di Indonesia, ada banyak contoh yang ada di Indonesia. Tapi mungkin Bapak, Ibu, Saudara semuanya mendengar tentang berita ini, yaitu tentang PT Yihong ya kan, PT Yihong di mana orang-orang pekerjanya itu apa namanya demo, demo selama 4 hari berturut-turut. Mereka itu bukan cuma demo, saya pikir demonya itu tentang misalnya apa, kenaikan gaji dan sebagainya. Lah mereka itu demonya itu salah satunya adalah minta supaya PT Yihong ditutup, saudara. Dan 4 hari berturut-turut itu mereka nggak kerja, ya gimana? Jadi kan perusahaannya jadi tidak berproduksi. Nah, setelah itu akhirnya PT Yihong mengambil keputusan yang saya rasa itu ya keputusan yang radikal ya. Dia langsung menutup perusahaannya dan semua di PHK. Terus setelah di PHK, mereka demo lagi. Mereka minta supaya perusahaan PT Yihong ini dibuka dan mereka diperbolehkan untuk kerja lagi. Nah ini saudara, kalau pikiran kita ini nggak mau berkembang, nggak mau terbuka, pikiran itu menjadi bodoh. Sehingga kita sering belajar kan, nasib kita salah satunya ditentukan oleh cara pikir kita. Kalau cara pikirnya nggak berkembang, mereka itu tidak tahu bahwa apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan, itu dampaknya besar, nggak cuma sama dia. Bukan cuma nasib dia, tetapi tentu keluarganya yang sudah membiayai mereka untuk mungkin daftar untuk ngelamar kerja. Perusahaan ini baru 2 tahun berjalan, tutup. Nah, saya tuh cuma mikir gini loh, kenapa kok mereka tidak tahu gitu loh? Kalau mereka menuntut untuk ditutup, mereka nggak mikir. Kalau misalnya benar-benar ditutup, itu nasib mereka seperti apa? Ini nggak mikir. Nah, makanya ada survei itu menilai
Cara pikir itu kan ada 6 level, saudara. Ada cara pikir itu sebenarnya ada 6 level. Yang pertama itu cuma taunya ini boleh dan tidak boleh, ya kan? Kalau nggak seperti ini berarti seperti itu. Kemudian di tingkat lain itu, di tingkat berikutnya tahu menganalisa. Kemudian tahu memikirkan, oh ini harusnya seperti apa. Sampai di tingkat yang terakhir itu punya cara pikir kreatif. Dia menciptakan sesuatu atau membuat solusi dari setiap persoalan. Jadi dia itu cara pikirnya tuh berkembang. Itu ada 6 level. Tapi survei membuktikan cara pikir di Indonesia itu baru cuma di tingkat pertama, saudara. Ngeri kan? Baru di tingkat pertama. Makanya di Indonesia itu cepat bisa diprovokasi, cepat untuk ditipu, cepat untuk dibodoh-bodohin, dimanipulasi. Itu gampang. Makanya berita hoax itu banyak sekali di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak membuka cara pikir supaya bagaimana cara pikir mereka berkembang, bertumbuh, cara pikir mereka itu semakin hari semakin cerdas, bagaimana caranya bisa cerdas, bagaimana pikiran mereka terbuka, kalau mereka itu selalu belajar dari yang pengalaman yang sudah ada, apa yang terjadi di Indonesia, nasib orang-orang, kalau kita mau belajar, maka kita tidak akan bernasib sama. Makanya kenapa di Alkitab itu semua perjalanan anak-anak Tuhan atau tokoh-tokoh di Alkitab itu ditulis semuanya dari mereka keberhasilan iman mereka, kejatuhan mereka, ketidaktaatan mereka, sampai pertobatan mereka ditulis semua itu untuk membuka pikiran kita supaya kita belajar dari kesalahan mereka dan dari kesuksesan mereka supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, ini kasihan saudara. Itu sebabnya, kayak contoh ya, misalnya saya pernah khotbah gitu ya, khotbah tentang apa ya kemarin ya. Misalnya, oh khotbahnya begini. Kita itu tidak bisa kalau meng- me- anak kita berharap anak kita bisa berterima kasih, bisa disiplin, bisa apa namanya, bisa bertanggung jawab. Itu kalau cuma didoakan. Tapi mereka itu harus dididik, dilatih, didisiplin supaya mereka tahu berterima kasih, tahu tanggung jawab, karakter mereka diperbaiki, mereka menjadi orang yang apa bisa dipercaya. Terus ada yang komen, ya kan? Komennya begini. Tapi ada pendeta A itu ngomong, didoakan mereka semua jadi pinter. Mereka itu cuma didoakan saja itu mereka anaknya tuh nuakal sekarang jadi sukses semuanya. Nah, ini orang pikiran di level pertama. Orang di level pertama itu, lo ini ngomong A kok ini ngomong B, itu langsung error. Tapi orang yang bisa melihat segala sesuatu dari segala sisi, mereka itu bisa tahu, loh, dua-duanya benar. Kamu nggak bisa cuma mendoakan, tapi kamu mendidik. Tapi memang ada orang yang dididik itu nggak bisa. Bebal. Maka ini adalah Tuhan, tangan Tuhan yang bisa mengubah dia. Ini sudah di luar kemampuan kita. Kita sudah mendidik, sudah mendoakan, mendisiplin. Ada kan anak yang sudah dididik kayak apa tetap mokong ya kan? Tetap memberontak. Nah, yang seperti ini kamu cuma butuh mujizat. Orang yang cara pikirnya sudah berkembang, mikirnya itu seperti itu. Tapi kalau di level pertama, bingung. Loh, ini ngomong harus dididik. Padahal di sini ngomong didoakan terjadi mujizat. Error. Makanya kenapa kita harus open-minded. Pikiran kita harus terbuka. Supaya Tuhan itu bisa membawa kita semakin cerdas, pikiran kita itu berkembang. Kayak tadi itu, cuma disuruh demo, demo. Semuanya demo, mentak-mentak ke
orang-orang yang ada di kantor bentak-bentak mereka demonstrasi 4 hari nggak kerja sama sekali. Setelah itu demonya konyol lagi. Tak pikir itu demonya minta naik gaji, ini ya itu juga kadang-kadang nggak didengarkan. Tapi masih lumayan lah. Demonya minta perusahaannya ditutup. Begitu tutup, mereka demo lagi, minta perusahaannya dibuka, dan mereka harus dipekerjakan lagi. Loh ini loh, pikirannya itu gimana? Mengerti sampai sini. Juga makanya kita itu kenapa ya beruntung ya kalau eh, di Amerika anak-anak kita itu kan diajar kritis kan. Kalau di Amerika itu makanya mereka kebanyakan tanya, why? Dikasih tahu kamu harus takut akan Tuhan. Kenapa harus takut akan Tuhan? Kamu tidak boleh kamu tidak boleh berbuat dosa ini. Kenapa kok nggak boleh berdosa? Kenapa? Sebenarnya itu mereka diajar untuk mikir. Kenapa ya kok nggak boleh? Mereka harus cari tahu sehingga pikiran mereka berkembang. Tapi kalau cara pikir cuma selalu didikte, pokoknya A, pokoknya B, pokoknya C, itu mereka nggak berkembang. Dan ternyata di Indonesia itu 90% itu baru level 1, saudara. Nah, makanya sebagai anak Tuhan, kenapa Daud itu berkata, aku itu merenungkan Taurat siang dan malam, dan itu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku, dan aku menjadi orang yang lebih bijaksana dari pengajar-pengajarku. Kenapa merenungkan firman Tuhan itu jadi pinter? Kenapa? Karena Alkitab itu ngajar cara berpikir, diajar yang kamu pikirin itu ya harus apa yang kamu harus pikirkan, dan cara berpikir. Di Alkitab mengajar cara menghitung. Makanya kalau kamu mau bangun menara, kamu harus duduk dulu perhitungkan. Kamu bisa menyelesaikannya tidak. Nggak cuma soal doa. Kamu itu cukup nggak imanmu? Selain cuma dana. Oh dananya nggak cukup. Tapi oke, dana nggak cukup. Imanmu cukup nggak? Iman ini bicara kalau sampai kamu ternyata nggak ada uang. Biasanya orang kan langsung putus asa. Kamu cukup nggak imanmu? Doamu itu kuat nggak? Imanmu nggak cukup. Tapi kamu itu doamu itu orangnya kuat nggak? Sehingga kalau kamu nggak punya iman, doamu menolong imanmu. Maka Alkitab berkata bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu menyempurnakan iman kita. Nah, kita itu mulai mengerti di sini bagaimana cara pikir harus berkembang. Kalau tidak, ya hancur hidupnya. Itu sebabnya seringkali masalah timbul bukan karena setan, tetapi seringkali karena kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Itu sebabnya sekali lagi Alkitab mengajar cara berpikir, cara bersikap, cara memutuskan sesuatu, cara memilih. Makanya Tuhan mengajar untuk menabur dan menuai. Karena apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Itu mengajar kita berpikir dengan benar. Nah, di dalam kehidupan kita, kita buka sekarang di dalam Amsal 14 ayat 15 sampai 17. Ayat 16 sampai 17. Amsal 14. Ayat 6 ayat 16 sampai 17 dulu. Kita baca sama-sama ya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Di sini dikatakan, siapa lekas naik darah, dia berlaku bodoh. Saudara, makanya Alkitab itu mengajar untuk penguasaan diri. Nah ini loh membuat pikiran kita berkembang. Ternyata yang kita kembangin itu juga bukan cuma cara pikir untuk pinter, tetapi kamu disertai dengan kamu harus tahu kamu perlu penguasaan diri. Karena sepinter apapun, kamu tidak bisa menguasai kemarahanmu. Kamu akan jadi orang bodoh. Nah, kita bisa lihat ya. Misalnya contoh,
Di Indonesia dulu ya, kita kan tahu tentang yang kejadian polisi nembak polisi ya kan. Itu kan kejadian yang lama, tapi ini jadi pelajaran. Orang ini seorang anak Tuhan diangkat, itu dia itu di posisi paling diinginkan. Posisinya paling strategis. Dia bisa mecat orang, dia bisa ngangkat orang, dia bisa menurunkan pangkat orang. Dia itu makanya semua orang nyembah karena dia bisa memecat, dia bisa merekayasa. Pokoknya dia itu kayak apa ya, penguasa, super power, orang nggak bisa nentang dia. Semuanya nurut. Kemana-mana yang mengiringi dia sampai dikatakan presiden aja diiringi cuma 4 ajudan atau 6. Dia 8, kadang 10 ajudan. Nah, tapi dia hancur hanya gara-gara tidak bisa menguasai kemarahannya. Nah, open-minded artinya saudara itu belajar dari segala sudut. Saudara itu punya pikiran yang berkembang dewasa. Oh ternyata, nah ini loh, Alkitab itu kenapa Daud menjadi pinter. Dia itu diajarin oleh firman, kayak tadi. Kalau kamu tidak bisa menguasai kemarahanmu, kamu jadi bodoh. Ya tadi ya saya baca lagi ya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Lekas naik darah itu penuh kemarahan. Dia berlaku bodoh. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Nah, kemarin kejadian lagi. Bapak Ibu dengar apa enggak yang terjadi? Dokter anestesi. Tahu ya ini ya? Dokter yang membius. Itu ternyata anaknya pasien itu bisa mengalami pelecehan oleh orang ini. Dalam keadaan dibius, saudara. Dan orang ini setelah ketahuan, dia itu sebenarnya melarikan diri mau bunuh diri. Kenapa? Saking malunya. Hanya gara-gara dia tidak menguasai nafsunya, menguasai dirinya, dia sekarang sampai mau lari karena pengen bunuh diri karena dia malu pada istrinya. Padahal istrinya juga orang yang sukses, anak orang kaya. Dia ini keluarga yang ideal, suami istri. Tapi setelah ketahuan dia itu mau bunuh diri hanya karena malu. Orang makanya sekali lagi pikiran terbuka itu bukan cuma ngisi pikiran itu dengan ilmu-ilmu tentang kecerdasan, ilmu-ilmu pendidikan yang tinggi. Enggak. Berpikir terbuka itu mikir. Ternyata karakter itu penting. Ternyata Alkitab ngomong penguasaan diri itu penting, itu benar. Kamu kamu nggak bisa menguasai dirimu, nggak bisa menguasai nafsumu, nggak bisa menguasai kemarahanmu. Kamu jadi orang bodoh, paling bodoh. Kenapa? Kamu kehilangan semuanya. Sama dengan Haman. Haman itu menjadi perdana menterinya Raja Ahasiweros. Sampai dia berkata, dia itu kaya raya nomor 2 di kerajaannya. Setelah raja yang orang paling kaya itu dia. Kedua, dia itu kemanapun dia pergi, semua harus hormat. Padahal Ahasiweros waktu itu kerajaannya itu sampai ke eh, luas ya, kalau nggak salah sampai ke Ethiopia dan sebagainya. Kemanapun dia pergi, semuanya hormat. Tapi hanya gara-gara marah pada satu orang yang nggak nyembah. Makanya orang Chinese kan ngajar, kamu harus mengerti apa? Cincai ya, cincai lah. Maksudnya gini, udahlah cuma satu aja, ngapain diurusin? Tapi dia ngurusin yang cuma satu. Hanya gara-gara satu orang ini dia marah sampai hilang damai sejahtera. Nggak bisa makan karena dia nggak bisa bahagia sebelum melihat si Mordekai mati. Karena Mordekai cuma satu orang. Tidak mau menyembah dia. Merusak semua. Kenapa? Nah, ini loh penguasaan diri. Kamu itu harus, Alkitab kan mengajar, ya. Cara berpikir. Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar. Yang baik apa? Cuma satu loh yang nggak nyembah.
Ngapain tak pikirin? Aku jadi orang nomor dua. Yang nyembah itu 99%. Ngapain ngurus yang satu? Tapi karena dia tidak belajar berpikir, melihat kejadian-kejadian yang lalu. Orang-orang yang nggak menguasai dirinya kayak Kain, dia kehilangan semuanya. Dia tidak membuka pikirnya. Pokoknya aku maunya A ya A. Aku itu memang karakternya begini. Aku memang sukanya begini. Itu yang namanya pikiranmu tertutup. Pikiranmu sempit. Kayak kata dalam tempurung yang pokoknya tauku itu gini. Gak mau berubah. Kayak itu tadi. Hancur. Makanya dulu yang gak usah disebutin namanya, yang polisi tembak polisi itu dia sampai ngomong memohon. Boleh dipenjara. Tapi jangan ambil pangkat dia. Dia mau tetap di dalam posisinya turun nggak mau. Ini nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah menikmati dihormati semua orang. Dan dia kehilangan semua. Padahal Tuhan sudah mengangkat dengan tinggi. Nah, kita berpikir terbuka itu sekali lagi nggak cuma menambah kepinteran, tetapi belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Sekali lagi, kenapa Tuhan menulis kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh Alkitab dari yang paling jelek dan memalukan, tetapi juga ditulis kebaikan-kebaikan yang membuat mereka itu merdeka, membuat mereka bisa mencapai garis finish. Karena kita harus mempelajari jejak kaki mereka. Itu namanya open-minded, pikirannya dibuka, diperluas, wawasannya diperluas dalam segala hal. Gak cuma ilmu, tapi pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Bukan cuma ilmu pelajaran-pelajaran, tapi pelajaran bagaimana cara hidup, karakter, penguasaan diri, dan sebagainya. Kemarin juga ada lagi ini, enak ya di Indonesia itu berita banyak. Asik juga jadi banyak contohnya. Saya itu terkagum-kagum dengan Indonesia. Nah, di Indonesia itu dahsyat loh saudara. Saudara harus tahu. Orang Indonesia itu adalah mata-mata lebih hebat dari Mossad. Dari mata-mata Israel. Saudara tahu si A selingkuh. Oh, selingkuhannya A. Itu netizen iso cari. Ketemu. Ini orangnya. Orangnya namanya ternyata ini. Suami dia ini. Itu ketemu. Hebat. Tapi kenapa nggak berkembang? Padahal mata-mata paling jenius itu di Indonesia, saudara. Kenapa ada jarum jatuh, dengar semua. Di Amerika enggak. Kecuali orang Indonesia yang di Amerika masih ada. Itu apa? Keahlian ini masih ada. Makanya gosip itu selalu kedengaran sampai ujung bumi. Dengar. Hebat, ya kan? Nah, ini juga kemarin itu nggak tahu mantan gubernur atau apa, saya nggak tahu dia itu mantan atau gimana. Gara-gara kesalahan satu hal, yang nggak tahu kesalahannya sampai gimana. Tapi dibuat malu. Wah, gak karu-karuan saudara. Nah, ini loh. Kenapa Tuhan itu selalu mengajar kuasai dirimu dalam segala hal? Karena kalau kamu nggak menguasai, kamu bisa kehilangan segala sesuatu. Kita itu sering merusak. Hidup kita itu seringkali kita nggak sadar merusak. Makanya kayak tadi yang di PT Hio, itu mereka menghancurkan masa depan dia sendiri dengan menghancurkan perusahaan. Contoh orang-orang yang di Amerika. Sekarang kan banyak yang dideportasi. Gara-gara ada kan teman saya ngomong, itu temannya dia, itu sudah citizen, saudara. Tapi ketahuan, dia itu pendukung sana. Lah ini kan mereka itu orang bodoh. Minta izin tinggal di Amerika. Bendera Amerika diturunin malah menaikkan bendera yang lain. Engkau sedang membuat masalah atas hidupmu sendiri. Makanya banyak orang, saya kan Kristen, saya sudah doa. Kenapa nasibku begini? Karena kamu yang merusaknya. Karena ada yang bilang gini,
Pastor Deborah kan Alkitab ngomong kalau kita disertai malaikat. Terus kenapa apakah kita itu terus disertai? Saya bilang, enggak. Kalau kamu berbuat jahat, ngerampok bank, malaikatnya di luar bank, nggak mau ikut, makanya kamu masuk penjara. Karena malaikat itu menyertai kamu dalam melakukan kebenaran. Kalau dia ngikut kamu, menyertai kamu ke bank, ya malaikatnya ikut di penjara. Penjahat juga ini malaikatnya. Nah, kita itu kadang mikir itu hal-hal itu terlalu aneh. Itu sebabnya ada quote itu yang bagus ya. Jangan meludahi sumur yang kamu minum. Yang artinya sumur ini bisa bicara perusahaan kita. Sumur ini bisa berbicara tentang keluarga kita. Sumur bicara gereja kita. Sumur bicara kota kita. Makanya Alkitab berkata di dalam Yeremia 29 ayat 7, kita semua hafal. Dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Ini loh, Tuhan itu ngajar itu dahsyat. Kesejahteraannya itu kesejahteraan kamu. Kalau kamu ngutukin, kamu meludahi sumurmu, kamu akan minum hasil ludahmu sendiri. Kamu meruncak, meracuni sumurmu, kamu minum racunnya. Kamu mengutuki perusahaanmu, perusahaanmu tutup, perusahaanmu kolaps, kamu kena juga. Makanya kalau nggak suka, ya pamit baik-baik daripada di situ dan merusak. Kamu berada di gereja di mana, jangan kutukin. Kalau kamu nggak suka, keluar. Tapi selama di situ berkati, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sumur bicara tentang keluarga. Kalau kamu mau damai sejahtera di rumahmu, ciptakan itu. Kamu jadi berkat. Kasih istrimu. Istri-istri hormati suamimu. Kamu harus mengasihi anak-anakmu. Sehingga kamu bisa minum berkatnya dari situ. Karena damai sejahteranya juga damai sejahteramu. Nah, ini loh yang artinya pikiran inti dibuka. Dibuka dari segala sisi. Dibuka semua yang kita pelajari, karakter, penguasaan diri, cara pikir yang benar, supaya kita semakin dewasa. Ya kayak tadi, orang Indonesia cuma level 1. Makanya kalau saudara lihat ya, cara ngomongnya anak kecil di Amerika, beda nggak sama anak kecil orang Indonesia? Bahkan orang dewasa Indonesia kadang-kadang kalah dewasa. Anak kecil-kecil di Amerika kalau ditanya itu jawabannya kayak orang dewasa, bener nggak? Cara jawabnya itu kayak orang dewasa. Karena levelnya walaupun anak kecil, levelnya bukan level di 1. Karena mereka itu bisa berpikir, seharusnya kan begini. Makanya ada anak kecil itu di YouTube saya diberkati. Dia bertengkar suami istri, papa mamanya bertengkar. Dia bilang gini, Mama, bisa nggak kalian itu eh, tenang? Kalau tenang, semua damai sejahtera. Nanti semua sukacita. Kalau semua marah, itu nanti menakutkan. Marah itu kayak monster. Itu nanti saling menyakiti. Tapi semua harus tenang. Semua papa tenang. Mama tenang. Anak kecil loh, saudara. Sampai mamanya itu terharu kata-kata anaknya karena anaknya lebih dewasa. Saya aja terharu. Sampai dulu pernah saya simpen. Saya nggak tahu disimpannya. Kadang-kadang terlalu banyak disimpan, hilang. Nah, inilah bagaimana kita cara pikir yang terus berkembang. Yang terakhir, mungkin ada yang terakhir, kalau nggak. Ini Mazmur 119 yang tadi saya katakan. Mazmur 119 ayat 97 sampai 19 sampai 99 ini ayat terakhir.
Daud itu berkata begini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Makanya dia bisa mengalahkan musuhnya karena dia lebih pintar. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Gimana merenungkannya? Apa yang dia renungkan? Karena di Alkitab ngajar cara berpikir yang benar. Alkitab mengajar bagaimana cara menang. Alkitab mengajar. Makanya di peperangan pun diajar. Kalau kamu perang, jangan emosi. Terus kemudian pohon-pohon kamu babat semua. Nanti binatang itu jauh lebih banyak daripada pohon. Kamu nanti dimakan sama binatang. Jadi mereka itu sudah diajar caranya. Perang gimana cara menangnya. Pohon-pohon jangan ditebang semua supaya kamu bisa berteduh di situ. Dan semuanya itu detail. Makanya kenapa Daud jadi pemenang, nggak pernah kalah, selain karena urapan Tuhan. Kedua, karena taat. Ketiga, karena firman-Nya itu nempel. Dia tadi berkata bahwa Tauratnya itu ada di kepalaku. Itu yang menjadi bijaksana. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa, Tuhan. Firman-Mu biarlah menjadi rema. Firman-Mu mengubah cara pikir kami. Seperti Daud berkata, firman-Mu itu, Taurat-Mu ada di kepalanya. Itu membuat dia bijaksana, membuat dia cerdas, membuat dia tahu apa yang dia harus lakukan. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Pikiran kami terbuka. Kami gak mau pikiran kami sempit, pikiran kami tertutup. Tetapi pikiran kami mau terus diperluas, punya wawasan yang luas. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terus berkemenangan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Pastor Deborah. Hari ini kita sudah diajar kembali tentang open-minded, Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata baru tahu loh ada level-levelnya ya. Kalau Pendeta Deborah ini udah levelnya tingkat dewa, bukan 1 sampai 7 ya. Luar biasa khotbahnya Bapak Ibu sekalian. Maka itu berpikir sebelum bertindak, dan tidak boleh emosi. Bertindak harus sesuai dengan pikiran yang sesuai firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8, pikir semua yang baik, yang kudus, yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa besok hari Senin jam 7 pagi saya akan melakukan operasi besar, yaitu operasi bypass jantung ya di kota New York ini. Maka itu saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya sehingga operasi bukan operasi sesar ya, operasi bypass jantung ya. Operasi bypass jantung sehingga berjalan dengan baik, lancar, selamat, sehat, dan bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian hari Minggu tanggal 20 April baik dalam ibadah online maupun onsite ya. Maka untuk itu sekaligus saya minta nanti Pastor Deborah berdoa buat operasi ini dan sekalian menutupnya dengan doa berkat ya. Silakan Pastor Deborah, terima kasih untuk perkenanannya sekali lagi sudah melayan kami. Sampai jumpa nanti bulan depan ya. Amin. Mari kita semuanya berdoa, bersatu hati. Tuhan, pada saat ini sebelum kami menutup ibadah ini, kami bersatu hati seluruh keluarga besar BMC mendukung gembala kami Tuhan, Pastor Yongki yang akan operasi bypass jantung. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang bekerja, Engkau mengetahui kami masih membutuhkan gembala kami untuk berada bersama-sama dengan kami melayani di BMC, menggembalakan kami semuanya. Dan biarlah Tuhan, mujizat-Mu terjadi pada waktu operasi. Tuhan, Engkau yang bekerja karena Engkau lebih tahu semua organ-organ tubuhnya karena Engkau yang menciptakan beliau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengoperasi, Engkau yang memperbaiki semua yang rusak, bahkan menggantikan dengan yang baru. Semua yang rusak diganti dengan organ-organ yang baru di dalam nama Yesus. Dan Engkau Tuhan yang mengurapi semua dokter,
sehingga dan perawat-perawatnya, timnya Tuhan, sehingga semua berjalan dengan lancar. Kami berdoa darah Yesus bekerja, darah Yesus, Tuhan Yesus menutup bungkus Pastor Yongki dan dalam operasi sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan semua yang bukan dari Tuhan saat ini kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa apapun yang boleh turut campur kecuali Tuhan sendiri bersama dengan Pastor Yongki. Dan saat ini Tuhan, biarlah darah Kristus juga menguasai, membasuh semua dokter dan perawat dan semua tim dan peralatan-peralatan yang dipakai sehingga semua berjalan dengan lancar. Kami percaya mujizat sudah terjadi, kesembuhan sudah terjadi semuanya, dan Pastor Yongki akan kembali bersama kami melayani Tuhan Yesus dengan keadaan yang sudah sembuh total sempurna. Terima kasih Tuhan, dan mari angkat tangan saudara. Tuhan, biarlah kami saat ini mengangkat tangan kami untuk menerima berkat. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semuanya dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua dan seluruh keluarga kita di awan-awan pada waktu kedatangan yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.